Selamat datang di Istri Juga Manusia. Semoga hari-hari kita dipenuhi keberkahan dan kedamaian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus menyemangati aku dalam berbagi. Selamat menikmati. Malam itu, Fanny duduk di sofa dengan ponsel di tangannya. Cahaya dari layar menerangi wajahnya yang tampak serius. Sejak beberapa minggu terakhir, ia gemar menonton konten di TikTok yang membahas kisah-kisah perempuan yang ditipu oleh suaminya sendiri. Kebanyakan kisah itu tentang pria yang menikahi perempuan kaya hanya demi harta, bahkan ada yang tega meracuni istrinya demi mendapatkan warisan. Fanny menghela napas, lalu melirik arah Yuan, suaminya, yang sedang duduk di meja kecil di sudut ruangan, sibuk menyiapkan bahan ajar untuk murid-muridnya. Yuan adalah seorang guru honorer di sekolah dasar dengan gaji yang sangat kecil, hanya Rp500.000 sebulan. Sementara itu, usaha Fanny berkembang pesat hingga bisa berjalan sendiri tanpa perlu ia kelola secara langsung. Bahkan, penghasilannya sudah mencapai puluhan juta per bulan. Dulu, perbedaan finansial ini tidak pernah menjadi masalah bagi Fanny. Ia menikah dengan Yuan bukan karena uang, tetapi karena cinta. Saat mereka masih berjuang bersama, Yuan selalu menjadi sosok yang sabar dan penuh pengertian. Namun, akhir-akhir ini, pikirannya mulai dipenuhi oleh hal-hal yang membuatnya ragu. Bagaimana jika Yuan memang hanya bertahan di pernikahan ini demi uang? Bagaimana jika suatu saat ia bernasib seperti perempuan-perempuan di TikTok yang suaminya ternyata punya niat buruk? Sayang, kamu belum tidur? Suara lembut Yuan membuyarkan lamunannya. Fanny tersentak, buru-buru mengunci ponselnya. Belum, Mas. Lagi lihat-lihat aja. Yuan tersenyum kecil, lalu berdiri dan berjalan mendekat. Jangan begadang terus. Nanti kamu capek sendiri. Fanny hanya mengangguk. Ia memperhatikan suaminya yang kini duduk di sebelahnya. Meski hidup sederhana, Yuan tidak pernah mengeluh. Bahkan, selama ini ia selalu menyerahkan seluruh gajinya kepada Fanny, meskipun jumlahnya sangat sedikit dibandingkan penghasilan Fanny. Kamu mau aku bikinin teh hangat? Tanya Yuan, mengulurkan tangan untuk menyentuh pundaknya. Fanny menggeleng. Nggak usah, Mas. Aku mau tidur aja sebentar lagi. Yuan mengangguk, lalu berdiri kembali. Ya udah, aku lanjut kerja sebentar lagi, ya. Fanny memperhatikan punggung suaminya. Pikiran-pikiran buruk itu kembali muncul. Apakah Yuan benar-benar tulus? Atau ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengambil keuntungannya? Keesokan paginya, Fanny pergi ke rumah ibunya. Sejak ia mulai curiga terhadap suaminya, ia sering berdiskusi dengan ibunya, meskipun yang didapatkan justru semakin banyak pemikiran negatif. Makanya dari dulu ibu udah bilang, jangan nikah sama laki-laki miskin. Sekarang kamu sadar, kan? Ujar ibunya begitu Fanny menceritakan keraguannya. Fanny mengaduk teh dalam cangkirnya dengan perasaan resah. Tapi selama ini Mas Yuan gak pernah macam-macam, Bu. Dia juga gak pernah minta uang. Tidak sekarang. Tapi siapa tahu nanti? Laki-laki itu pintar berpura-pura. Lihat saja, kalau kamu tiba-tiba jatuh sakit atau kenapa-kenapa, dia pasti langsung ngurus warisan, kata ibunya lagi. Ucapan itu menusuk hati Fanny. Benarkah begitu? Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa Yuan adalah pria yang berbeda. Tapi bagaimana kalau ibunya benar? Bagaimana kalau selama ini Yuan hanya menunggu kesempatan? Ibu nggak mau lihat kamu nanti jadi korban. Fan, uang kamu sudah banyak. Jangan sampai dimanfaatkan. Fanny menggigit bibirnya. Ia semakin bingung. Selama ini, ia mempercayai Yuan, tetapi ucapan ibunya dan konten-konten yang ia tonton membuatnya mulai melihat suaminya dari sudut pandang yang berbeda. Hari-hari berlalu dengan perasaan Fanny yang semakin gelisah. Suaminya tetap memperlakukannya dengan baik, tetapi Fanny mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tidak pernah ia pikirkan. Misalnya, bagaimana Yuan selalu menerima gajinya dengan tenang dan tidak pernah protes meskipun jumlahnya kecil. Apakah karena ia tahu bahwa istrinya punya banyak uang? Kemudian, ada saat di mana Yuan menanyakan rekening bersama mereka. Sayang, ATM kita yang biasa buat tabungan itu masih kamu pegang, kan? Jantung Fanny berdetak lebih cepat. Ia langsung berpikir yang tidak-tidak. Apakah ini saatnya? Apakah Yuan mulai menunjukkan ketertarikannya pada uangnya? Kenapa, Mas? Tanyanya hati-hati. Yuan mengerutkan kening.
Oh, aku cuma mau lihat tabungan kita buat bayar listrik. Kayaknya bulan ini agak besar, ya. Fanny mencoba tersenyum, tetapi pikirannya semakin kacau. Ia ingin percaya bahwa Yuan hanya bertanya biasa, tapi tetap saja hatinya tidak bisa tenang. Malam itu, ia kembali menonton konten-konten TikTok yang membahas kisah perempuan yang dikhianati oleh suaminya sendiri. Beberapa komentar netizen bahkan menyarankan perempuan-perempuan itu untuk menghilang dan berpura-pura meninggal agar melihat reaksi suaminya. Fanny menelan ludah. Menghilang? Bagaimana kalau ia benar-benar melakukannya? Bagaimana kalau ia berpura-pura pergi dan melihat apa yang akan dilakukan Yuan setelah ia tidak ada? Pikirannya mulai membentuk sebuah rencana. Jika ia pergi dan berpura-pura meninggal, ia bisa melihat bagaimana suaminya bereaksi. Apakah Yuan akan langsung mengambil hartanya? Ataukah ia benar-benar mencintainya? Tapi bagaimana caranya? Fanny terdiam, lalu teringat sesuatu. Minggu depan, ia berencana untuk pergi keluar pulau untuk urusan bisnis. Bagaimana jika ia tidak pernah kembali dari perjalanan itu? Bagaimana jika ia menghilang dan melihat apa yang akan terjadi setelahnya? Pikiran itu semakin kuat di benaknya. Jika ia ingin tahu kebenaran tentang suaminya, ini satu-satunya cara. Dengan napas tertahan, Fanny akhirnya memutuskan. Ia akan melakukannya. Ia akan menghilang. Sejak memutuskan untuk menghilang, Fanny mulai menyusun rencana dengan hati-hati. Ia tidak bisa gegabah. Segala sesuatunya harus terlihat alami, seolah-olah memang sebuah kecelakaan atau kejadian yang tidak terduga. Di depan suaminya, ia tetap bersikap seperti biasa. Namun, jauh di dalam hati, pikirannya terus dipenuhi keraguan. Apakah keputusannya ini benar? Apakah benar Yuan hanya bertahan demi hartanya? Namun, setiap kali ia mulai ragu, ucapan ibunya kembali terngiang. Kamu pikir dia tetap bertahan kalau kamu nggak punya uang? Jangan bodoh, Fanny. Dia cuma tunggu waktu. Lihat saja nanti kalau kamu sudah nggak ada, dia pasti langsung rebut semua harta kamu. Fanny menggeleng pelan, mengusir rasa bersalah yang mulai menjalar di hatinya. Ia harus tahu kebenarannya. Jika Yuan benar-benar mencintainya, maka ia akan kembali. Jika tidak, maka semua ini hanya membuktikan bahwa ia telah hidup dalam kebohongan selama ini. Malam itu, Fanny memutuskan untuk mengetes suaminya. Mereka sedang makan malam bersama di meja makan kecil di rumah mereka. Yuan terlihat lelah, tapi tetap menyempatkan diri untuk makan bersama istrinya. Mas, panggil Fanny, mencoba membuat suaranya setenang mungkin. Yuan menoleh. Iya, sayang. Fanny memainkan sendok di tangannya sebelum akhirnya berkata, kalau aku tiba-tiba nggak ada, Mas bakal gimana? Yuan terdiam sejenak, jelas terkejut dengan pertanyaan itu. Maksudnya nggak ada gimana? Ya, misalnya, kalau aku meninggal atau pergi jauh, jawab Fanny, menahan napas menunggu reaksi suaminya. Yuan menghela napas panjang, meletakkan sendoknya. Jangan ngomong kayak gitu, Fan. Aku nggak mau mikirin hal-hal buruk. Fanny tersenyum kecil, meskipun hatinya masih penuh pertanyaan. Aku cuma penasaran aja. Misalnya aku ninggalin harta buat Mas bakal ambil. Yuan mengernyit. Fan, kenapa kamu ngomongin soal harta segala? Aku nggak pernah mikirin itu. Tapi kalau misalnya ada, Mas bakal ambil atau enggak? Yuan menatap Fanny dengan sorot mata bingung, lalu berkata, sayang, aku kerja bukan buat cari harta kamu. Aku kerja karena aku memang mau bertanggung jawab sebagai suami. Kalaupun kamu nggak ada, yang aku pikirin bukan uang, tapi gimana caranya aku bisa hidup tanpa kamu. Jawaban itu seharusnya membuat hati Fanny tenang. Seharusnya. Tapi, justru sebaliknya. Ia merasa Yuan terlalu sempurna, terlalu baik. Dan itulah yang membuatnya semakin curiga. Orang sebaik ini, pasti punya sesuatu yang disembunyikan. Beberapa hari kemudian, Fanny mengunjungi rumah ibunya lagi. Kali ini, ia membawa rencana menghilangnya ke tahap yang lebih serius. Ia butuh seseorang yang bisa membantunya. Bu, kalau aku menghilang sementara waktu, ibu mau bantu aku. Ibunya menatapnya dengan alis terangkat. Maksud kamu? Aku mau pura-pura meninggal atau hilang, Bu. Aku mau lihat gimana reaksi Mas Yuan.
Mata ibunya berbinar. Akhirnya kamu sadar juga, Fen. Bagus. Ibu setuju. Fanny sedikit terkejut dengan reaksi ibunya yang begitu cepat menyetujui. Tapi, Bu, kalau ternyata Mas Yuan gak seperti yang kita pikir, gimana? Ibunya mendecakkan lidah. Percaya sama ibu. Gak ada laki-laki miskin yang gak tergoda sama harta. Coba aja lihat, kalau kamu gak ada, dia pasti langsung cari cara buat ngambil uang kamu. Fanny masih merasa ada yang mengganjal, tapi ia terlalu jauh masuk ke dalam rencananya. Ia sudah terpengaruh terlalu dalam oleh ucapan ibunya dan ketakutannya sendiri. Adikmu bisa bantu juga, tambah ibunya. Dia bisa pura-pura menghasut Yuan supaya ambil harta kamu. Kita lihat apakah dia tetap bertahan atau langsung tergoda. Fanny menatap ibunya, lalu mengangguk pelan. Baik, Bu. Aku akan lakukan ini. Ia hanya tidak tahu bahwa keputusannya ini akan mengubah segalanya. Hari keberangkatan Fanny akhirnya tiba. Ia telah merencanakan segalanya dengan matang. Perjalanan bisnisnya keluar pulau akan menjadi kesempatan yang sempurna untuk menjalankan skenario ini. Tiket pesawat sudah dibeli, dan semua orang mengira ia benar-benar pergi untuk urusan pekerjaan. Namun, yang sebenarnya terjadi adalah sesuatu yang berbeda. Fanny telah menyiapkan identitas palsu dan tempat persembunyian yang jauh dari jangkauan siapapun, termasuk Yuan. Hanya ibunya dan adiknya yang tahu kebenarannya. Mereka yang akan menjadi bagian dari sandiwara ini. Di pagi harinya, sebelum berangkat, Fanny berusaha bersikap seperti biasa. Yuan, seperti biasa, tetap penuh perhatian. Sayang, hati-hati di sana, ya? Kata Yuan sambil membenarkan syal yang melingkar di leher Fanny. Fanny menatap suaminya sejenak. Ada sedikit keraguan dalam hatinya, tetapi ia segera menepisnya. Iya, Mas. Nanti aku kabari kalau sudah sampai, jawabnya dengan senyum tipis. Yuan mengangguk dan mengecup kening istrinya. Jangan lupa makan, jangan terlalu sibuk kerja. Fanny hanya tersenyum, lalu mengambil koper kecilnya dan melangkah keluar rumah. Saat ia masuk ke dalam mobil yang menjemputnya, ia tidak bisa menahan perasaan aneh di dadanya. Ini mungkin terakhir kalinya ia melihat Yuan, setidaknya untuk sementara waktu. Di sepanjang perjalanan ke bandara, Fanny terus menggenggam ponselnya erat-erat. Ia melihat nama Yuan di daftar panggilan, tetapi ia tidak menghubunginya. Mulai sekarang, ia harus menghilang. Beberapa jam setelah pesawatnya lepas landas, ibunya mulai memainkan perannya. Dengan suara panik, ia menelepon Yuan. Yuan, ini buruk. Suara ibunya terdengar terisak. Yuan yang baru saja pulang dari sekolah langsung tegang. Ada apa, Bu? Fanny kenapa? Berita kecelakaan kapal. Kapal yang ditumpangi Fanny tenggelam di perairan sana. Jantung Yuan serasa berhenti. Apa? Tapi Fanny naik pesawat, Bu. Tidak. Tadi dia menghubungi ibu sebelum naik kapal cepat untuk menyeberang ke pulau tempat ia ada urusan. Dan sekarang ada berita kapal itu tenggelam. Tangan Yuan mulai gemetar. Ia buru-buru menyalakan televisi dan mencari berita di ponselnya. Memang ada laporan tentang sebuah kapal cepat yang mengalami kecelakaan di perairan tersebut. Tidak, ini tidak mungkin. Yuan jatuh terduduk, merasa dunia seakan runtuh. Ibunya menangis di telepon. Kami akan mencari informasi, tapi sejauh ini banyak korban yang belum ditemukan. Ya Allah, Yuan, bagaimana ini? Yuan merasakan kepanikan menyelimuti seluruh tubuhnya. Ia tidak bisa berpikir jernih. Saya akan cari Fanny, Bu. Saya tidak akan tinggal diam, ucapnya tegas sebelum menutup telepon. Ia segera menghubungi pihak berwenang, mencari tahu daftar penumpang, dan bahkan berencana pergi ke lokasi kejadian. Sementara itu, di tempat persembunyiannya, Fanny melihat semua kejadian ini dari kejauhan. Ia memantau berita dan mendengar laporan tentang bagaimana Yuan bereaksi. Ia menunggu saat di mana Yuan akan menunjukkan wajah aslinya, saat ia akan berhenti mencari dan mulai memikirkan harta. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Bukannya mengurus warisan atau menyerah pada keadaan, Yuan justru mengeluarkan semua uang tabungannya dan bahkan meminjam uang kepada teman-temannya untuk menyewa tim pencari. Ia pergi ke lokasi kejadian, bertemu dengan pihak penyelamat,
dan bahkan menawarkan hadiah bagi siapapun yang bisa menemukan Fanny. Aku tidak akan pulang sebelum aku menemukannya, seru Yuan kepada seorang petugas pencarian. Fanny yang melihat berita itu dari ponselnya mulai merasa ada sesuatu yang salah dalam rencananya. Ini tidak seperti yang ia kira. Yuan seharusnya menyerah. Seharusnya ia mulai memikirkan uang Fanny. Seharusnya ia, tapi kenyataan berkata lain. Yuan tidak peduli dengan harta. Satu-satunya yang ia inginkan hanyalah menemukan Fanny. Hati Fanny mulai bergetar. Apa yang telah ia lakukan? Hari demi hari berlalu, tetapi pencarian Yuan tidak pernah berhenti. Fanny terus memantau dari persembunyiannya, menyaksikan bagaimana suaminya berjuang tanpa lelah untuk menemukannya. Bahkan ketika orang-orang mulai mengatakan bahwa tidak ada harapan, Yuan tetap bertahan. Ia tidak peduli dengan omongan orang, tidak peduli dengan keadaan keuangannya yang semakin menipis karena terus membiayai pencarian. Fanny mulai merasa hatinya goyah. Di sisi lain, ibu dan adiknya mulai menjalankan rencana tahap berikutnya. Mereka datang ke rumah Yuan, membawa serta seorang pengacara. Yuan, kami di sini untuk membahas warisan Fanny, ujar ibunya dengan suara tegas. Yuan menatap ibu mertuanya dengan pandangan kosong. Wajahnya pucat, tubuhnya terlihat lebih kurus dari sebelumnya. Warisan? Ulangnya pelan. Iya. Fanny sudah hilang lebih dari seminggu. Kita harus mulai memikirkan pembagian asetnya, timpal adik Fanny dengan nada serius. Yuan mengepalkan tangannya. Fanny belum meninggal. Tapi kemungkinan itu besar. Yuan, sergah ibu Fanny. Kita harus realistis. Semua asetnya harus segera dialihkan sebelum ada masalah hukum. Kamu kan suaminya, jadi kamu berhak mengurusnya. Namun, yang terjadi justru di luar dugaan mereka. Aku tidak butuh warisannya, ujar Yuan tegas. Aku hanya butuh dia kembali. Ibunya terperanjat. Yuan, jangan bodoh. Kamu ini guru dengan gaji kecil. Harta Fanny bisa menjamin hidupmu. Apa gunanya uang kalau aku kehilangan istri yang kucintai? Mata Yuan berkaca-kaca. Ia memandang ibu Fanny dengan keteguhan yang tak tergoyahkan. Aku menikahi Fanny bukan karena hartanya. Aku mencintainya. Jika aku harus kehilangan semuanya untuk bisa melihatnya kembali, aku rela. Ibu dan adik Fanny saling berpandangan. Ini tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Sementara itu, di tempat persembunyiannya, Fanny menutup mulutnya, menahan tangis. Ia mendengar semuanya. Ia melihat semuanya. Dan kini, ia menyadari kesalahan terbesarnya. Yuan, benar-benar tulus. Bukan hanya sekadar kata-kata, bukan hanya janji manis. Ia membuktikannya dengan tindakan. Sementara Fanny sendiri, ia telah meragukan suaminya. Ia telah menyakitinya dengan cara yang begitu kejam. Hatinya terasa semakin berat. Ia tidak bisa lagi bertahan di sini. Ia tidak bisa terus bersembunyi. Ia harus kembali. Tapi, apakah Yuan masih bisa menerimanya setelah ini? Fanny duduk termenung di dalam kamar persembunyiannya. Tangannya menggenggam ponsel erat, membaca ulang berita yang terus memberitakan tentang pencarian dirinya. Yuan masih belum menyerah. Ia masih berada di lokasi kecelakaan, bertanya kepada nelayan, menyusuri tepi pantai, dan bahkan mendatangi rumah sakit serta tempat penampungan korban selamat. Hatinya semakin sesak. Apa yang sudah aku lakukan? Dulu, ia mencintai Yuan tanpa ragu. Namun, hanya karena konten-konten yang ia lihat dan omongan orang-orang, ia mulai meragukan suaminya sendiri. Sekarang, ia telah menyakiti pria yang justru memperjuangkannya lebih dari siapapun. Fanny menghela napas berat. Ia harus pulang. Ia harus menemui Yuan dan meminta maaf. Namun, sebelum ia benar-benar mengambil keputusan, ibunya menghubunginya. Kamu jangan gegabah, Fan. Suara ibunya terdengar panik. Kamu tahu nggak? Yuan menolak warisan kamu. Dia nggak mau harta kamu sama sekali. Fanny terdiam. Aku tahu, Bu. Apa? Kamu masih pantau dia? Iya, Bu. Aku lihat semuanya. Ibunya mendecak kesal. Lalu, kamu masih berpikir dia benar-benar tulus? Iya, Bu, jawab Fanny lirih. Aku salah menilainya. Aku harus kembali.
Tidak, sergah ibunya. Fen, dengarkan ibu. Ini kesempatan kamu untuk melihat sifat aslinya. Kamu pikir dia nggak punya niat tersembunyi? Bisa saja dia sengaja menolak sekarang biar terlihat baik di depan kita. Fanny terdiam. Hatinya ingin menolak ucapan ibunya, tetapi ada bagian kecil dalam dirinya yang masih takut. Bagaimana jika ibunya benar? Bagaimana jika semua ini hanya taktik Yuan? Fen, dengarkan ibu. Jangan kembali dulu. Beri waktu lebih lama. Lihat sejauh mana dia bisa bertahan, lanjut ibunya. Fanny menutup matanya. Ia tahu bahwa semakin lama ia bersembunyi, semakin menyakiti Yuan. Tetapi, ia juga takut jika semuanya hanya kebohongan. Aku butuh waktu berpikir, Bu. Bagus. Jangan buat keputusan gegabah, kata ibunya puas. Setelah menutup telepon, Fanny kembali duduk diam. Ia menatap layar ponselnya. Ada banyak pesan dari Yuan, tetapi ia tidak berani membukanya. Ia merasa seperti pengecut. Apa aku benar-benar harus menunggu lebih lama? Atau aku harus pulang sekarang? Di saat hatinya masih diliputi kebimbangan, tiba-tiba ia melihat berita terbaru. Suami korban kecelakaan kapal jual sepeda motor demi biayai pencarian istrinya. Jantung Fanny serasa berhenti. Yuan telah menjual satu-satunya sepeda motor yang biasa ia gunakan untuk mengajar. Air mata mengalir deras di pipi Fanny. Ia tidak bisa lagi menunggu. Ia harus kembali. Sekarang juga. Fanny tidak bisa lagi menahan tangisnya. Di layar ponselnya, ia melihat foto Yuan berdiri di depan sebuah bengkel, menyerahkan kunci sepeda motornya kepada pembeli. Wajahnya tampak lelah, tetapi matanya tetap dipenuhi harapan. Harapan bahwa dengan uang hasil penjualan itu, ia bisa melanjutkan pencarian istrinya. Tanpa ragu lagi, Fanny bangkit. Ia harus kembali. Namun, sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, adiknya masuk ke kamar dengan wajah panik. Kakak nggak boleh pulang sekarang, bisiknya tajam. Fanny menatap adiknya dengan mata sembab. Kenapa? Adiknya menggigit bibirnya, tampak ragu sejenak sebelum akhirnya mengaku. Ibu sudah menyebarkan kabar ke beberapa orang kalau kakak meninggal. Sekarang orang-orang mulai bertanya soal harta warisan kakak. Fanny tertegun. Apa? Ibu berpikir kalau kakak tetap menghilang lebih lama, dia bisa mengurus pembagian aset dan mungkin menjual beberapa properti kakak. Kakak tahu kan, ibu punya banyak utang. Fanny merasa dadanya semakin sesak. Jadi ini semua demi uang. Adiknya mengangguk pelan. Tangan Fanny mengepal. Ia tidak bisa mempercayai ini. Ibunya sendiri yang dulu begitu menentang Yuan, kini justru memanfaatkan kepergiannya demi keuntungan pribadi. Aku tidak peduli. Aku harus pulang sekarang, ujar Fanny tegas. Adiknya menarik tangannya. Kak, kalau kakak pulang sekarang, ibu pasti akan marah besar. Biarkan, suara Fanny bergetar. Aku lebih memilih kehilangan harta daripada kehilangan suami yang benar-benar mencintaiku. Tanpa menunggu lebih lama, Fanny mengambil tasnya dan berlari keluar. Ia segera menuju bandara, memesan tiket pulang dengan tangan gemetar. Sepanjang perjalanan, hatinya terus dipenuhi kecemasan. Apakah Yuan masih bisa menerimanya setelah semua yang terjadi? Apakah ia masih memiliki kesempatan untuk menebus kesalahannya? Yang jelas, ia akan segera kembali ke rumah. Ke tempat yang seharusnya ia jaga sejak awal. Pesawat yang membawa Fanny kembali ke kotanya akhirnya mendarat. Jantungnya berdebar kencang saat melangkah keluar dari bandara. Ia mengenakan masker dan topi untuk menghindari kemungkinan dikenali oleh seseorang sebelum bertemu Yuan. Hatinya berdebar semakin kencang ketika ia memesan taksi menuju rumah mereka. Rumah yang selama ini ia tinggalkan, rumah yang dipenuhi kenangan bersama suaminya. Namun, di tengah perjalanan, taksi yang ia tumpangi melewati sebuah sekolah kecil. Ia melihat sosok yang begitu familiar di sana. Yuan. Ia berdiri di halaman sekolah, menggendong tumpukan buku. Pakaiannya tampak lebih lusuh dari sebelumnya. Wajahnya lebih kurus, tetapi senyum lembutnya tetap terpancar saat berbicara dengan murid-muridnya. Air mata Fanny menggenang. Ia menyuruh sopir menghentikan mobilnya sejenak dan memperhatikan dari kejauhan.
Hatinya terasa semakin sakit melihat bagaimana Yuan masih berusaha menjalani hidupnya seperti biasa, meskipun ia tahu pria itu sedang hancur di dalam. Saat bel pulang berbunyi, Yuan berjalan pelan keluar gerbang sekolah. Langkahnya tampak berat, seolah setiap hari yang ia lalui hanya tentang bertahan, bukan benar-benar hidup. Fanny tahu ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ia membuka pintu taksi dan turun. Dengan kaki gemetar, ia berjalan mendekati pria itu. "Mas." Suara itu lirih, hampir tak terdengar. Yuan berhenti. Tubuhnya menegang, seolah pikirannya menolak mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Perlahan, ia berbalik. Dan di sana, berdiri di hadapannya, adalah Fanny. Mata Yuan membesar. Wajahnya yang sebelumnya tampak lelah kini dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. "Sayang," suaranya bergetar. Fanny tidak bisa lagi menahan tangisnya. Ia langsung berlari dan memeluk suaminya erat. "Maaf, Mas. Maaf, aku salah. Aku bodoh. Aku menyesal." Yuan masih terdiam, tubuhnya kaku di dalam pelukan itu. Namun, beberapa detik kemudian, Fanny merasakan tangan suaminya mulai membalas pelukannya. Tidak erat, ragu-ragu, tetapi hangat. "Aku pikir aku sudah kehilanganmu selamanya," bisik Yuan dengan suara serak. Fanny menggeleng sambil menangis. "Aku di sini, Mas. Aku tidak akan pergi lagi." Yuan menarik napas dalam, seolah masih berusaha memahami bahwa ini bukan mimpi. Ia kemudian memegang wajah Fanny, menatapnya dalam-dalam. "Kenapa, sayang?" tanyanya pelan. Suaranya penuh luka. "Kenapa kamu pergi?" Pertanyaan itu membuat Fanny semakin hancur. Ia tahu, Yuan berhak mendapatkan jawaban. Dan ia siap menceritakan semuanya. Tentang ketakutannya, keraguannya, dan kebodohannya yang hampir menghancurkan pernikahan mereka. Fanny menatap mata Yuan yang penuh pertanyaan. Ia tahu, suaminya pantas mendapatkan penjelasan. Dengan suara lirih, ia mulai bercerita. "Mas, aku takut. Aku overthinking. Aku sering lihat video-video di TikTok tentang suami yang menikah hanya demi harta istrinya, yang diam-diam meracuni, yang berpura-pura mencintai." Yuan tetap diam, tetapi Fanny bisa melihat rahangnya mengeras. "Aku tahu, itu bodoh." Lanjutnya, air mata kembali menggenang. "Tapi waktu itu, aku nggak bisa berpikir jernih. Apalagi ibu dan teman-temanku terus bilang kalau aku harus hati-hati. Mereka bilang, Mas bisa saja pura-pura baik dan sebenarnya hanya menunggu saat yang tepat untuk mengambil hartaku." Yuan mengepalkan tangannya. "Jadi, karena itu kamu meninggalkan aku?" Fanny mengangguk lemah. "Aku ingin menguji Mas. Aku ingin tahu, kalau aku benar-benar menghilang, apakah Mas akan mengambil hartaku atau tidak?" Yuan tertawa kecil, tapi bukan tawa bahagia, melainkan tawa penuh kepedihan. Ia menggeleng pelan. "Jadi semua ini hanya ujian untukku? Kamu nggak sadar, sayang, kalau selama ini aku hidup dalam neraka? Aku menghabiskan semua tabunganku, bahkan berhutang, hanya untuk mencari kamu." Fanny terisak. Ia menggenggam tangan Yuan, tapi pria itu menarik tangannya perlahan. "Mas, aku nggak tahu harus senang atau marah sekarang." Suara Yuan bergetar. "Aku bahagia kamu masih hidup, tapi aku juga sakit hati karena kamu meragukan aku sedalam itu." Fanny semakin merasa bersalah. Ia ingin meminta maaf lagi dan lagi, tapi ia tahu kata-kata tidak akan cukup untuk menghapus luka yang ia buat. "Aku akan memperbaikinya, Mas. Aku janji," bisiknya. Yuan menatapnya lama. Ada kelelahan dan kesedihan yang dalam di matanya. "Aku butuh waktu, Fan," katanya akhirnya. "Aku nggak bisa langsung menerima semuanya begitu saja." Fanny menggigit bibirnya, menahan tangis. Ia mengangguk. "Aku mengerti, Mas. Aku akan menunggu." Setidaknya, Yuan masih memberinya kesempatan. Itu sudah lebih dari cukup. Namun, perjuangan Fanny belum berakhir. Ia harus benar-benar membuktikan cintanya. Ia harus menyembuhkan luka yang ia goreskan di hati suaminya. Dan yang paling penting, ia harus melawan orang-orang yang mencoba menghancurkan rumah tangganya, termasuk ibunya sendiri. Setelah malam itu, hubungan Fanny dan Yuan perlahan membaik. Namun, di dalam hati,
Fanny tahu bahwa selama mereka masih tinggal di kota ini, bayang-bayang masa lalu akan selalu ada. Ibunya masih bisa mengusik, teman-temannya mungkin masih akan berkomentar, dan perasaan Yuan bisa kembali terluka jika terus diingatkan akan kejadian sebelumnya. Suatu malam, saat mereka duduk berdua di teras rumah, Fanny menggenggam tangan suaminya dengan lembut. "Mas, aku ingin kita pergi dari sini. Aku ingin kita mulai dari awal, di tempat yang baru. Tanpa omongan orang lain, tanpa bayang-bayang masa lalu." Yuan menatap Fanny dengan kaget. "Maksudmu, meninggalkan semuanya?" Fanny mengangguk. "Ya. Aku ingin kita benar-benar memulai lagi. Aku tidak ingin ada lagi yang meragukan Mas, atau meragukan pernikahan kita. Aku ingin kita hidup tenang, jauh dari mereka yang mencoba menghancurkan kita." Yuan diam sejenak, lalu menghela napas. "Tapi bagaimana dengan usaha kamu? Kamu sudah membangun itu dari nol, sayang." Fanny tersenyum kecil. "Aku akan menyerahkannya ke adikku. Aku tahu dia pernah salah, tapi aku percaya dia bisa menjalankan usaha itu dengan baik. Aku ingin memberinya kesempatan untuk membuktikan dirinya." Keesokan harinya, Fanny memanggil adiknya ke rumah. Gadis itu datang dengan wajah cemas. Takut Fanny akan marah karena pengkhianatan sebelumnya. Namun, yang didapatinya justru senyuman lembut dari sang kakak. "Duduklah," kata Fanny, menepuk kursi di sebelahnya. Adiknya duduk dengan ragu. "Kak, aku benar-benar minta maaf atas semua yang terjadi. Aku bodoh karena membiarkan ibu memengaruhiku." Fanny mengangguk. "Aku tahu. Dan aku sudah memaafkanmu." Adiknya menatap Fanny dengan mata berkaca-kaca. "Kak, aku nggak mau kehilangan kakak." Fanny tersenyum. "Kamu nggak akan kehilangan aku. Tapi aku dan Mas Yuan akan pergi dari sini. Kami ingin memulai hidup baru di tempat lain." Adiknya terkejut. "Kakak serius?" Fanny mengangguk. "Dan aku ingin menyerahkan usahaku padamu. Aku percaya kamu bisa mengelolanya. Gunakan ini sebagai kesempatan untuk membangun masa depanmu sendiri." Mata adiknya semakin berlinang. "Kak, aku nggak tahu harus bilang apa." "Cukup jalankan dengan baik dan jujur," kata Fanny lembut. "Jangan biarkan usaha ini jatuh ke tangan orang yang salah." Adiknya mengangguk penuh tekad. Ia sadar, ini adalah kesempatan untuk menebus kesalahannya. Beberapa hari kemudian, Fanny dan Yuan berkemas. Mereka menjual beberapa barang, tetapi membawa tabungan mereka untuk memulai hidup baru. Saat mereka bersiap untuk pergi ke pelabuhan, seseorang datang. "Ibunya." "Jadi kalian benar-benar mau pergi?" Suara ibunya terdengar tajam, tetapi matanya berkaca-kaca. Fanny menatap ibunya dengan lembut. "Iya, Bu. Kami ingin hidup damai. Tanpa intrik, tanpa prasangka." Ibunya mendengus. "Kamu pikir kamu bisa bahagia tanpa harta?" Fanny menggeleng. "Bahagia bukan soal seberapa banyak uang yang kita punya, Bu. Bahagia itu ketika kita bisa hidup bersama dengan orang yang mencintai kita tanpa syarat." Ibunya terdiam. Wajahnya masih dipenuhi gengsi, tetapi ada ketakutan terselubung di sana. Mungkin, di lubuk hatinya, ia tahu bahwa ia telah kehilangan putrinya karena keserakahannya sendiri. Tanpa berkata apa-apa lagi, Fanny menggandeng tangan Yuan dan berjalan menuju kapal yang akan membawa mereka ke kehidupan baru. Di pulau baru, mereka memulai dari nol. Yuan mendapatkan pekerjaan sebagai guru di sekolah kecil, sementara Fanny membuka usaha sederhana dengan modal yang ia bawa. Mereka hidup dengan cukup, tanpa kemewahan seperti sebelumnya, tetapi mereka bahagia. Malam itu, saat mereka duduk berdua di depan rumah kecil mereka, Fanny menyandarkan kepalanya di bahu Yuan. "Mas, aku bersyukur kita mengambil keputusan ini." Yuan tersenyum dan mengecup kening istrinya. "Aku juga, sayang. Akhirnya, kita benar-benar bisa hidup tenang." Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Fanny merasa benar-benar damai.